warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Alia dengan NIM 038 dari Prodi S1 Pendidikan Matematika. Perkenalkan, nama saya Nova Lelia dengan NIM 7 terakhir 012 dari Prodi S1 Pendidikan Matematika. Perkenalkan, nama saya Ana Harisma dengan nomor NIM dari terakhir 025 dari S1 Pendidikan Matematika. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan konservasi sumber daya alam yang berlokasi di Bukit Mirti, Tawangmangu, Jawa Tengah. Untuk informasi selanjutnya, mari ikuti video ini sampai habis. Selamat pagi Mbak, kami dari Universitas Negeri Surabaya, Kampus 5, akan melakukan konservasi terkait sumber daya alam yang ada di Bukit Mirti, Tawangmangu. Kita memiliki beberapa pertanyaan untuk diajukan. Untuk pertanyaan pertama adalah, apa saja tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam menerapkan praktik konservasi sumber daya alam di wisata alam Bukit Mirti? Baik Mbak, sebelumnya terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan mengenai tantangan terbesar yang akan dihadapi dalam menerapkan praktik konservasi sumber daya alam di wisata alam itu. Tantangan terbesarnya adalah mengenai penanaman pohon yang kurang maksimal. Kemudian dari sini itu tingkat rawan bencana alam cukup tinggi ya, untuk terutama untuk tanah longsor. Jadi kita untuk konservasi sumber daya alam itu lebih diutamakan ke tantangan terbesarnya adalah penanaman pohon yang masih kurang maksimal. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana Anda menjalin komunikasi dan kerjasama dengan masyarakat sekitar Bukit Mirti terkait konservasi sumber daya alam di kawasan ini? Untuk menjalin komunikasi dengan kerjasama dengan masyarakat sekitar Bukit Mirti terkait dengan konservasi sumber daya alam di kawasan ini adalah kita melakukan seperti kegiatan rapat untuk menerapkan bagaimana kita untuk menjaga sumber daya alam di sini itu bagaimana. Terus kita itu kemarin mengadakan penanaman pohon, salah satu pohon itu equatis apa gitu. Terus kemudian kemarin itu kita menerapkannya dengan cara sosialisasi kepada tiap RT untuk melakukan dan membantu kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar. Dan kemudian kemarin itu untuk itu sudah berjalan untuk penanamannya seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ya Mbak, bagaimana prosedur evakuasi jika ada korban kecelakaan? Untuk produksi dari kita, apabila ada kecelakaan terutama di pendakian, kita melakukan penjemputan. Pertama itu kita membawa alat medis secara cepat. Ada tim juga untuk menaikkan ke atas jika ada kecelakaan yang terjadi di pendakian Bukit Mirti. Oh, berarti sudah ada tenaga medis yang terlatih ya di lokasi? Kalau tenaga terlatih itu belum ada, tapi ini ada tim khusus untuk menjemput pendakian. Kalau ada yang terjadi kecelakaan, itu pasti ada penjemputan dari tim kita sendiri. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, bolehkah melakukan perekaman video selama di pendakian? Oke, untuk pengunjung pendakian kita diperbolehkan untuk melakukan video. Membuat konten itu juga boleh, malah itu dianjurkan dari kita untuk membantu promosi juga untuk bikin video seperti itu. Jadi untuk pertanyaan terakhir Mbak, apa harapan Mbaknya untuk masa depan Bukit Mirti sebagai kawasan wisata alam sekaligus kawasan konservasi? Baik, untuk harapan kami untuk Bukit Mirti untuk kedepannya mungkin bisa lebih dikenal lagi di khalayak masyarakat. Kemudian tingkat peningkatan mengenai pengenalan pendakian di Bukit Mirti itu lebih dikenal lagi. Kemudian untuk tingkat dari sumber daya alam yang di sini, tingkat kepedulian masyarakat, tingkat dari kebersihan, kemudian bagaimana kita menjaga melestarikan sumber daya alam yang di sini itu mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi di kalangan masyarakat di sini seperti itu. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah Mbak jawab kepada kami atas pertanyaan-pertanyaan kami. Terima kasih banyak Mbak. Untuk pesan kami untuk warga sekitar sini untuk menjaga kelestarian sumber daya alam di sini itu kita menerapkan bagaimana kita bisa menjaga kebersihan dulu, terutama mengenai pembuangan sampah itu diusahakan jangan di sekitar hutan, kemudian jangan juga di lingkungan sekitar sungai di kawasan Bukit Mirti ini. Kemudian bagaimana cara kita itu awalnya itu bagaimana untuk membuang sampah itu di tempat yang sudah ditentukan sebagai TPS seperti itu. Untuk tempat tertentu yang tidak boleh itu ada ya, tanda sendiri itu juga sudah ada, terutama mengenai tempat yang rawan longsor
pendakian di Bukit Mitis itu yang rata-rata belum diketahui pengunjung itu mengenai di atas itu sebenarnya bisa dilakukan untuk camping. Nah itu jadi teman-teman pendakian itu belum tahu kalau di atas itu bisa untuk camping seperti itu. Jadi trek atau jalur untuk menuju ke puncak Bukit Mitis ini meski cukup bercabang ya, tapi itu banyak sekali penandanya. Jadi para pendaki itu nggak gampang tersesat. Dan juga treknya itu juga cukup friendly atau ramah bagi para pemula. Baik, saat ini kami sedang berada di puncak Tranggulasi Mitis dengan ketinggian 1862 mdpl. Kondisinya di sini saat ini sangat berkabut, dan yang katanya view-nya itu terlihat Gunung Lawu, saat ini hanya terlihat kabut-kabut dan tidak tertutup ya. Baik, di atas puncak terdapat Seperti semacam menara. shelter yang bisa dinaiki sampai atas, dan di situ ada bendera Indonesia juga. Saat ini kondisinya gerimis karena kabut. Terima kasih telah menyaksikan video kami.